Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pernah kepikiran gak sih kalau cara kita memperlakukan orang tua kita saat ini, itu sebetulnya lagi nentuin gimana anak-anak kita akan memperlakukan kita nanti di masa depan? Ini konsep yang dahsyat banget, karena pada dasarnya, anak itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Oke, untuk bahas ini lebih dalam, kita mulai dari sebuah kisah nyata yang belum lama ini terjadi. Sebuah kisah yang, cukup mengejutkan dan bisa jadi cermin besar buat kita semua. Coba deh bayangkan pemandangan ini. Di tengah hiruk-pikuk pasar, di depan mata banyak orang, ada seorang anak yang tega-teganya mengangkat tangan dan memukul ayahnya sendiri. Ini sebuah peristiwa yang bukan cuma bikin sedih, tapi juga bikin kita bertanya-tanya. Ya kan? Pas kita dengar atau lihat kejadian kayak gitu, pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita pasti, kok bisa? Gimana ceritanya seorang anak bisa sampai kehilangan rasa hormatnya sedemikian rupa sama orang yang seharusnya paling ia muliakan? Nah, jawabannya itu ternyata ada pada sebuah prinsip yang sangat kuat. Semacam hukum alamiah dalam hubungan keluarga, di mana anak itu seringkali jadi pantulan langsung dari perbuatan kita. Jadi gini, konsep intinya itu sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Perlakuan kita ke orang tua kita hari ini, itu bakal jadi cerminan perlakuan anak kita ke kita nanti di masa depan. Ini bukan sekedar mitos atau tahayul loh, tapi ini semacam hukum sebab akibat yang nyata, karena anak-anak itu kan belajarnya dari meniru apa yang mereka lihat setiap hari. Dan ini teman-teman, bukan cuma sekedar pepatah orang tua dulu. Konsep ini punya akar yang semat kuat dari sebuah peringatan serius yang datang langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya ada di dalam sebuah hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Begini bunyinya, setiap dosa, Allah akan menunda hukumannya sesuai dengan kehendaknya pada hari kiamat. Kecuali durhaka kepada orang tua dan memutuskan silaturahim. Sesungguhnya orangnya akan dipercepat hukumannya sebelum hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, nomor 459. Hadis ini sangat jelas dan lugas. Jadi, hadis tadi secara spesifik menyoroti dua dosa besar yang balasannya itu nggak ditunda-tunda. Yang pertama, durhaka kepada orang tua, dan yang kedua adalah memutuskan tali silaturahim. Ini menunjukkan betapa seriusnya kedua perbuatan ini di mata Allah. Jadi, poin krusialnya apa? Nggak seperti dosa-dosa lain yang hukumannya mungkin ditangguhkan sampai akhirat, balasan untuk durhaka ke orang tua dan memutuskan silaturahim itu dibayar kontan di dunia ini. Wah, ini peringatan yang keras banget ya buat kita semua. Tapi jangan lihat ini sebagai ancaman aja ya. Coba kita balik sudut pandangnya. Ini juga bisa jadi sebuah peluang, semacam investasi terbaik untuk masa depan kita sendiri. Betul banget. Jadi, pengabdian dan rasa hormat kita yang tulus kepada orang tua kita hari ini, itu ibaratnya kita lagi nabung. Itu adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk menjamin kebahagiaan dan perlakuan yang baik dari anak-anak kita di masa tua kita nanti. Hubungan sebab akibatnya itu lurus banget. Sisi kiri ini adalah sebabnya. Perlakuan kita ke orang tua kita penuh hormat dan bakti. Nah, lihat akibatnya di sisi kanan, insya Allah kita akan punya anak yang taat dan soleh. Ini kan cermin yang sempurna ya. Oke, terus sekarang pertanyaannya, terus gimana dong? Apa yang bisa kita lakukan saat ini juga? Jalannya sebetulnya sangat jelas dan bisa langsung kita terapkan. Dimulai dari diri kita sendiri tentunya. Nih, ada 3 langkah praktis yang bisa kita semua ambil. Pertama, coba yuk kita jujur sama diri sendiri, evaluasi lagi gimana sih hubungan kita dengan orang tua. Kedua, langsung ambil langkah nyata untuk memperbaikinya, sekecil apapun itu. Dan yang ketiga, yang paling penting, sadari kalau setiap tindakan kita itu adalah contoh yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Jadilah teladan yang baik. Pada akhirnya ini adalah perjalanan kita untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Pastinya dengan pertolongan Allah. Kita sama-sama berdoa, semoga Allah senantiasa menjaga keharmonisan keluarga kita dan menjadikan anak cucu kita sebagai penyejuk hati yang istiqomah dalam ketaatan. Dan tentu saja, kebenaran yang hakiki dan pengetahuan yang sempurna hanya milik Allah. Allahu Ta'ala a'lamu bissawab. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share dan dukung kami dengan like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.